Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu akbar. Yes. Nah, penuh semangat ya. Anak-anak, kita berdoa dulu ya biar berkah dan bermanfaat hari ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nah ya, mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah tadi kita mendapat keberkahan dan kerahmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang hari kiamat, dan yang pasti tujuan pembelajaran kita hari ini adalah biar kita paham dan tahu tentang apa itu hari kiamat, macam-macam hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, dan macam-macam hari kiamat. Nah ya anak-anak, yang pertama-tama adalah apa sih artinya hari kiamat itu? Nah, hari kiamat itu adalah hari hancurnya seluruh alam semesta ini beserta isinya. Nah, anak-anak tahu nak, pada waktu itu ya, ketika hari kiamat itu tidak ada satupun yang bisa hidup, semuanya meninggal dunia, semuanya mati, tidak ada satupun yang hidup. Lupa kalau waktu hari kiamat saya lari ke planet-planet bagaimana? Apakah aman, Pak? Oh, anak-anak kamu lari ke sana. Bayangkan ya, planet-planet nanti akan berbenturan dengan bumi dan semuanya akan hancur. Jadi tidak ada satu tempat pun yang bisa ditempati untuk bersembunyi. Jadi anak-anak ya, ketika datangnya hari kiamat ya, itu tidak ada satupun yang bisa hidup. Makhluk hidup yang ada di dunia ini, di alam semesta, tidak ada yang bisa hidup, semuanya mati. Hanya satu yang bisa hidup. Siapa yang bisa hidup? Adalah satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah ya, jadi hari kiamat adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Nah anak-anak, kemudian peristiwa hari kiamat itu terdapat dalam Al-Quran, yakni salah satunya adalah dalam surat Al-Zalzalah dan Al-Qari'ah. Di situ disebutkan bahwa tahu tak, bumi ini ya, manusia pada waktu itu bagaikan kapas yang dihambur-hamburkan. Ya, bumi ini tahu tak, bagaikan kapas yang dihambur-hamburkan. Manusia bagaikan aneh-aneh yang berterbangan. Ya, masya Allah, kita nggak bisa membayangkan betapa ngerinya kejadian pada waktu itu ya. Semuanya hancur lebur, tidak ada satupun yang tersisa di dunia ini. Nah ya, jadi ketika hari kiamat tidak ada satupun yang bisa hidup di dunia ini kecuali satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari kiamat itu dibagi menjadi dua, yakni kiamat sughra dan kiamat kubro. Pak, apa itu artinya kiamat sughra? Kiamat sughra itu artinya adalah kiamat kecil. Contohnya apa, Pak, kiamat sughra itu, nak? Kiamat sughra itu contohnya adalah ada kematian. Kalau ada orang meninggal dunia, itu termasuk kiamat, nak. Tapi kiamat sughra, kiamat kecil. Kemudian bencana, gunung meletus, banjir bandang, gempa bumi, kebakaran, itu termasuk kiamat sughra, kiamat kecil. Lupa, kemudian apakah kalau yang kiamat besar bagaimana? Nah ini ya anak-anak, ada kiamat sughra, kiamat kecil. Nah ada kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar, ini adalah kiamat beneran. Nah, pada waktu itu ya semuanya hancur, tidak ada satu pun yang terselamatkan. Ini namanya adalah kiamat kubro. Jadi kiamat kubro itu artinya adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Kita nggak bisa bayangkan betapa ngerinya. Nah,
ya, bintang-bintang bertabrakan, planet-planet bertabrakan, bumi ini hancur lebur. Buminya saja hancur, apalagi manusianya ya. Tidak ada satupun yang bisa hidup di dunia ini pada waktu hari kiamat itu. Anak-anak, hari kiamat ya, itu pada waktu itu malaikat Israfil, malaikat meniup trompet sangkakala, itu meniup trompet yang pertama. Suaranya ya, menggelegar, menghancurkan, memekakkan telinga manusia, semuanya hancur lebur. Ketika malaikat Israfil sudah meniupkan trompet sangkakala yang pertama, semuanya akan hancur lebur, mati semua, tidak ada satupun yang bisa hidup. Kemudian malaikat Israfil meniup trompet yang kedua. Nah, manusia akan dibangkitkan lagi. Namanya adalah Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Pada waktu itu semuanya manusia yang sudah mati, mulai dari umatnya Nabi Adam sampai manusia yang menjumpai datangnya hari kiamat yang sudah mati, dibangkitkan lagi dari alam barzah, alam kubur. Oleh malaikat Israfil, berjudul, semuanya bangkit satu persatu dari alam kubur. Pada waktu itu semuanya pada waktu itu alamnya gelap gulita. Tidak ada penerangan sama sekali. Orang-orang kayak gini gimana ini, saya nggak bisa melihat, padahal saya dulu di dunia bisa melihat. Ya, orang ini buta Ya, ada lagi yang dibangkitkan dari alam kubur, berjudul wajahnya hitam kelam. Kenapa itu? Karena orang ini di dunia tidak pernah membersihkan wajahnya dengan air wudhu. Ada lagi yang bangkit lagi, berjudul wajahnya putih berseri bersinar. Kenapa itu? Karena orang ini ketika dunia banyak-banyak membasuh dengan air wudhu. Kemudian anak-anak, setelah Yaumul Ba'ats tadi, yakni hari kebangkitan manusia dari alam kubur, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil meniup trompet sangkakala yang ketiga. Manusia digiring, dikumpulkan di padang mahsyar, namanya adalah Yaumul Mahsyar, yakni hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Ya, satu persatu manusia digiring, ya, berjajar baris satu persatu mengikuti nabinya masing-masing. Di sana manusia dikumpulkan jadi satu, namanya di padang mahsyar. Nah, setelah di padang mahsyar datang hari yang ketiga, yakni Yaumul Hisab, yakni hari perhitungan amal perbuatan manusia. Amal baiknya dihitung, amal jeleknya dihitung, semuanya tidak ada satupun yang terlewatkan. Walaupun orang itu pernah berbuat jelek sedikit sekali, pasti akan terhitung. Walaupun orang itu pernah berbuat baik satu kali saja, pasti akan juga dihitung. Kemudian datang hari yang keempat adalah Yaumul Mizan. Setelah dihitung di Yaumul Hisab, di Yaumul Mizan ini ya, semua amal manusia ditimbang. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal perbuatan manusia. Ketika ditimbang, ketika banyak amal baiknya, maka orang ini otomatis akan masuk ke dalam syurganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Ketika ditimbang kok banyak amal buruknya, maka orang ini otomatis akan masuk ke dalam neraka. Nah, ketika itu ketika sudah ditimbang, datang hari yang namanya Yaumul Jaza, hari pembalasan. Kalau orang tadi setelah dihitung, ditimbang kok banyak amal baiknya, maka sama Allah dibalas dengan akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi Yaumul Jaza adalah hari pembalasan. Nah, anak-anak, mudah-mudahan yang kita pahami ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, anak-anak, tugas kalian yang pertama, silakan ditulis di buku tulis. Nomor 1, apa artinya hari kiamat? Nomor 2, apa artinya kiamat suro? Yang nomor 3, apa artinya kiamat kubro? Yang keempat, apa artinya Yaumul Ba'ats? Yang kelima, apa artinya Yaumul Hisab? Ya, silakan kalian tulis, kemudian kalian jawab, kemudian kamu foto, kamu kirim ke Pak Latif.
Itu nah ya, anak-anak, mudah-mudahan berkah kali ini dan bermanfaat untuk kita semua. Yuk kita tutup dengan doa akhir majelis ya. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.